Selamat pagi teman-teman penggemar burung se-Indonesia, dan selamat pagi juga untuk penggemar burung, khususnya burung murai. Saya adalah seorang penggemar burung dari sudah cukup lama, tapi saat ini saya baru untuk menekuni memelihara burung murai. Dikarenakan burung itu diperlukan sangkar, dan sangkar burung murai itu di pasaran harganya cukup mahal ya, maka saya berpikiran untuk membuat sendiri sangkar burung murainya dari yang mentahan ya. Sebagai informasi bahwa kandang burung murai yang ada di pasaran saat ini itu berkisar antara 500 sampai 700 ribu ya, atau 800 ribu lah. Itu untuk kandang yang murah ya. Kalau untuk kandang yang mahal harganya bisa 1 juta ke atas ya. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Nah, dalam topik kali ini saya akan mencoba untuk mentutorialkan untuk sangkar burung yang mulai dari mentahan ya. Nah, bila kita memesan satu paket mentahan untuk kandang burung murai, ini kita biasanya menerima paket itu masih dalam keadaan yang seperti ini ya, masih terpisah-pisah semuanya, masih harus dirakit lagi. Dan sebagai informasi bahwa perlu banyak usaha untuk bisa merakit kandang ini untuk bisa menjadi set komplit ya, untuk siap huni bagi burungnya. Nah, sebagai contoh, ini adalah kandang yang sudah pernah saya rakit ya, dan ini sudah saya isi dengan salah satu burung saya ya, dan ini udah sekitar 1 bulanan lah yang pertama. Nah, makanya saya ingin merakit untuk kandang saya yang kedua. Nah, saya coba untuk tutorialkan. Ketika awal saya merakit kandang yang pertama, tentunya saya juga melihat dari YouTube ya, dari tutorial yang ada di YouTube, dan saya merasa bahwa tutorial mereka itu tidak komplit karena yang mereka tutorial itu kebanyakan hanya dari atas, dari bawah ini saja, kemudian hanya sampai sini ya, hanya sampai sini, dan mereka tidak mentutorialkan sampai head mahkotanya ya, sampai mahkotanya. Padahal di sini adalah faktor tersulit, karena kita harus men-setting bagaimana si kandang itu dari awal ke tengah kemudian ke atas itu menjadi satu kesatuan yang seimbang ya. Dan ketika saya merakit kandang yang ini saya butuh sampai 2,5 hari ya, 2 malam tambah setengah hari siang. Nah, itu adalah waktu yang betul-betul sangat menguras tenaga bagi saya ya. Itulah dikarenakan saya belum berpengalamannya. Nah, makanya kali ini saya coba untuk sharing, membagi pengalaman saya supaya kita semua bisa merakit kandang itu dengan benar ya. Nah, hal pertama yang harus teman-teman semua ketahui adalah ketika kita menerima sangkar, kita harus melihat ada satu tanda yang mereka berikan ya di selebnya ya. Nah, ini adalah tanda garis yang sudah diberikan tanda oleh sellernya ya, ini ya. Dan tanda ini tidak boleh kalian rubah. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian memisahkan antara ring yang pertama atau yang manapun itu menjadi acak urutannya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini tetap harus satu urutan ya, harus satu urutan. Kemudian dari urutan yang atas sampai paling bawah ini harus satu urutan ya. Dan kemudian kita bisa memasukkan ini apa, si ininya ya, jerujinya ya, bisa masukkan jerujinya masuk ke
satu persatu sampai ke bawah ya. Nah di sini saya melakukan penyeimbangan ya, jadi saya jarakkan antara jeruji yang satu sampai yang ke selanjutnya ini jarak 10 lubang ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah kemudian dimasukkanlah jeruji yang selanjutnya ke sini ya. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya lagi saya masukkan juga untuk yang jeruji selanjutnya dengan jarak 10 lubang juga ya. Kemudian saya masukkan lagi ya. Begitu seterusnya untuk lubang-lubang yang selanjutnya. Nah kemudian perlu diperhatikan bahwa di sini kan ada lubang-lubang ya untuk pengisian nanti tempat masuknya ya. Nah itu dilewatkan saja. Jadi di lubang ini saya 1 2 3 4 5 ya, hanya 5. Kemudian di sini pun karena di sini ada tempat masuknya, di sini pun saya 1 2 3 4 5 6 ya. Nah kemudian saya di sini ini 10 juga teman-teman. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Dimasukkan sampai bawah. Kemudian di sini juga 10 juga, masukkan sampai bawah juga. Ya. Seperti ini. Nah, untuk ini kalian bisa lakukan pengeleman dengan lem kayu ya. Bila ada yang mau dilakukan pengeleman dengan lem kayu agar lemnya ini masuk sampai ke dalam ya. Tapi kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa. Tapi nanti di akhiran kita harus memberikan power glue ya, agar supaya jeruji ini kuat sampai tertanam di bawah ya. Ada pengelemannya gitu. Oke, nah sebagai informasi tambahan, ketika saya memasukkan jerujinya ya, jeruji yang diberikan oleh si seller itu ini besar teman-teman ya, ini besar dan ini sangat susah untuk masuk ke sini. Kalau ke sini gampang ya, untuk sini gampang, tapi sampai masuk sampai bawahnya ini susah nih. Nah saya mengakalinya dengan mengikis di ujungnya ya, dengan cutter agar supaya ujungnya ini agak sedikit mengecil, agar gampang untuk, tapi jangan sampai terlalu kecil juga, karena tujuannya kan memang jeruji ini kan untuk supaya si sangkar itu kokoh ya, jadi jangan sampai ini ujungnya terlalu kecil ya, tapi cukupanlah agar bisa si ujung ini bisa masuk sampai ke bawah sini. Untuk yang ini kalian bisa berikan lem kayu ya, tapi tidak apa-apa. Nanti di endingnya semuanya itu harus diberikan lem power glue ya, atau misalkan Dextone yang lebih kuat lagi. Untuk setiap jerujinya ini saya semua kikis ya, saya pakai cutter agar supaya ini gampang, agak mudah, bukan gampang tapi agak mudah dimasukkan ke dalamnya. Nah untuk yang kalian perlu perhatikan lagi dalam tahapan selanjutnya, setelah jeruji ini dimasukkan sebanyak kira-kira berapa ya ini ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 pieces. Nah, ke atasnya kalian harus masukkan juga ininya ya, masukkan juga ininya, ini masuk ke sini. Kemudian ini jaraknya sama dengan jarak yang di bawah ini
ya, agar supaya seimbang. Jangan sampai teman-teman semuanya di bawahnya ini 10 tapi di atasnya 9 misalkan. Itu tidak boleh, tidak bisa nanti, karena pasti akan ada yang selisih lubangnya. Ya, ini saya jaraknya sama dengan yang di bawah. Begitupun untuk yang lingkar selanjutnya. Ini jaraknya juga sama, teman-teman. Di sini 10, di sini juga 10. Ya. Nah, kemudian di sebelahnya juga sama. Ya, sama. Persis. Harus sama persis. Ini juga sama, ke bawahnya 5, di bawahnya 5, ke atasnya juga harus 5. Ya. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, ini ada yang terakhir. Mari kita akan lihat pemasukan untuk yang terakhirnya ya. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika di awal sangkar ini akan dibuat, ya, jangan pernah sekali-kali teman-teman menaikkan dari lingkaran ini ke atas, ya, jangan pernah sekali-kali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika kita nanti akan memasang untuk bagian atas, maka si jeruji ini gampang untuk dibengkokkan. Kalau teman-teman semuanya terlanjur menaikkan ke atas, kemudian ada trouble, maka jeruji ini akan sangat sulit untuk dibengkokkan, gitu ya. Maka dari itu, ketika awalan, jeruji ini, yang lingkar ini tidak boleh dikeataskan, harus tetap di bawah dulu, ya. Menunggu semuanya selesai dirakit, baru kemudian dinaikkan perlahan-perlahan, ya. Kita coba untuk susun ya. Untuk bagian yang mendekati ke arah pintunya ya, dimana kalau misalkan ini kan sudah mau mendekati arah pintu ya. Nah, untuk yang sebelahnya, apabila itu masih ada di sampai ke bawah, itu kita bisa tetap masukkan, berikan jeruji ya sampai ke bawah. Untuk yang ininya, nah ini ada satu lagi, ini juga bisa kita masukkan jerujinya sampai ke bawah ya. Nah, teman-teman semua bisa melihat bahwa saya memasukkan pas ini di tengah ya, jadi tidak seperti berderetan, tapi saya memasukkan di tengah agar bisa menjaga keseimbangan dari sangkar ini.
saya udah memasukkan semua jeruji ini ya ke dalam lubangnya ya, dan tampilannya adalah seperti ini. Nah, setelah ini saya akan memasukkan jerujinya masing-masing ke dalam lubang-lubang ini ya. Dan cara memasukkannya juga harus seimbang, artinya satu dari sini, kemudian satu dari sebelah sana, dan satu lagi dari sebelah sini, dan satu lagi dari sebelah sana, agar semuanya seimbang ya, tidak enggak miring nantinya. Proses perakitan pemasukan jeruji pada lubang ini sudah hampir naik ya, semuanya. Di awal video ini saya infokan bahwa si ring ini tidak boleh naik ke atas dulu ya. Ini ada tujuannya supaya ketika si jeruji ini dibengkokkan, maka ini akan gampang untuk dibengkokkannya gitu. Kalau misalkan ini ring ini terlanjur naik ke atas, maka ini tidak akan bisa dibengkokkan, dan ini kemungkinan ini jerujinya ini akan patah ya, dan itu sudah pernah saya alami. Nah, makanya si ring ini tetap aja dibawa dulu, kemudian kita pasangkan ini dulu semuanya supaya ini gampang terpasangnya gitu. Kita sudah pasang untuk ini yang atasnya ya, kita akan coba untuk pasang sisinya. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba untuk teruskan pemasangan dari jeruji ini sampai ke yang ini ya, supaya nanti akan lebih gampang untuk memasukkan sisanya gitu. Untuk lingkaran yang ini, ada lingkaran yang di sini tidak tembus ke sana ya, dan itu letaknya persis di sebelahnya. Jadi untuk lingkaran yang ini tidak tembus, tapi lingkaran yang ini tembus sampai ke sini ya. Jadi nanti kita akan masukkan yang ini, nanti kita akan sampai sini, tapi yang sebelah sini kita akan tembuskan sampai ke ujungnya.
eh, kita lihat ya teman-teman, bahwa ini adalah bagian yang tidak ada lubangnya, artinya ruji ini tidak bisa sampai ke sana. Jadi kita selang satu dan yang ini ditembuskan sampai ke dalam ya, tapi yang ini hanya lubangnya ini tidak tembus sampai ke dalam. Lubang ini tidak tembus sampai ke dalam, jadi kita hanya bisa sampai ke sini. Nah, nanti untuk menyeimbangkan ini nanti harus dipotong. Nah, ketika kita sudah nanti kita akan potong ya, akan potong yang ini, kita akan samakan ke sana. Nah, nanti selisihnya nanti kita akan potong, sehingga nanti ujung ini dan ujung ini akan sama, akan seimbang ya. Saya selesaikan dulu untuk sisa-sisanya, dan begitupun juga yang lainnya gitu. Jadi ini sampai ke ujung, ini tidak, ini sampai ke ujung, ini tidak, karena tidak ada lubangnya. Itu pun sama, jadi selang-seling satu ruji. Nah, sebelumnya saya pernah info ya, bahwa bagian ini pembuatnya ini karena mungkin barang murah, sehingga lubangnya itu nggak pas, artinya ada ruji yang keselip satu tuh, artinya ruji yang tidak ada ininya, tidak ada tempatnya. Yang mana ya? Ntar saya lihat dulu. Ini ke sini, ini sini. Nah, ini nih. Ya. Ini. Di sini lubang hanya satu, sedangkan di sini rujinya 2. Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa ini nggak sinkron ya. Jadi ada kekurangan yang harus kita akalin ini nanti. Jadi kita paling akan memotong ini atau menempelkan ini, keduanya nanti bertemu di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini bagian atas sudah terpasang semua ya, sudah rapi. Nanti tinggal sisa-sisanya yang ini yang akan kita majukan sampai ke sini, lalu kemudian dipotong di bagian sini agar ini nanti masukkan hanya sampai di sini ya. Begitupun yang ini dan selanjutnya, dan ini juga. Lem kayunya udah ketemu, dan saya udah berikan semuanya lem kayu ya di bagian atasnya supaya kuat. Nah, nanti setelahnya apakah mau ditambahkan dengan dexstone lagi, boleh, silakan, dan itu akan lebih baik ya.
baiklah teman-teman, kita tunggu dulu sampai lemnya kering ya. Kita akan lanjutkan lagi besok ya, karena hari sudah siang juga, sudah mulai mendung dan mulai hujan juga. Kita akan tunggu sampai lemnya kering. Selamat pagi semuanya, lanjut lagi di hari ini ya, karena saya tunggu pengeleman yang kemarin itu saya tunggu semalaman ya, biar lem yang ada di bawah sini itu benar-benar rapat ya sama dudukannya. Untuk bagian atasnya ya seperti ini ya. Nah, ini ada lubang yang hanya mentok sampai di sini ya. Nah, ini saya dorong ya sampai ke ujung ya. Nanti kita akan potong di sini, kemudian kita akan kita masukkan ke lubang ini dan kita akan lakukan pengeleman juga ya. Ini pun sama seperti ini. Nah, jadi semuanya bentukannya seperti ini ya. Kita harus lihat pada saat kita melakukan pemotongan di bagian ini, agar lakukan perapihan pada saat kita melakukan penyamaan di bagian sisinya ya. Jadi jangan sampai nanti ada jeruji yang nongol keluar, kemudian yang ini lebih dalam. Pokoknya lakukan serapih mungkin, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Kalau memang itu misalkan untuk dipakai sendiri ya apa adanya, tidak apa-apa. Tapi andai kata itu sangkar akan dijual, tentunya kan konsumen akan melihat kerapihan dari buatan kita ya. Nah, ini saya lihat sudah cukup rapi, dan kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemotongan dari semua ruji yang berlebih ya. Nah, sekarang kita akan melakukan penaikan ini ya, penaikan bagian bawahnya ini ke atas sampai sini ya, sambil kita melihat nanti bagian pintu di mana kita akan melakukan pemotongannya. Itu juru di mana? Tadi.
Untuk bagian saya udah naikkan ini sebagian ya di atas, tapi belum seluruhnya, Untuk bagian pintu, ya, untuk bagian pintu ini, nah, yang ini, ya. Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa biasanya kita dalam satu paket pembelian itu kita dikasih batang ukuran ini ya, ukuran ini fungsinya adalah untuk mengukur jarak antara lingkar, ya, jarak antar lingkar 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga tertata rapih seperti sangkar murai pada umumnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman semuanya tidak ingin mengikuti seperti itu pun sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting asal paling atas ini bisa ada di atas, tujuannya untuk memperkokoh bagian atas ini, dan yang bawah untuk memperkokoh bagian bawah. Nah, sisanya ini sebenarnya seberapa besar ininya itu adalah terserah dari teman-teman semuanya ya. Tapi saya ingin supaya, kalau saya pribadi, saya ingin mengikuti dari ukuran yang sudah diberikan oleh sellernya ya. Jadi ini adalah sebagai alat bantu untuk pengukuran dari berapa jarak rentang lingkar antara yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Itu yang harus dicek. Nah, kemudian untuk pintunya ini seandainya ini udah naik ke atas ya, seandainya gitu. Nah, ini kan letak paling bawah itu kan ada di sini ya, letak paling bawah sebentar, 1, kedua, ketiga ya. Jadi kalau sesuai dengan tangkai ini, untuk ukuran yang ketiga, yang ini letaknya ada di atas ya, letaknya ada di atas. Nah, jarak antara yang antara yang kedua dan ketiga ini adalah untuk pintunya teman-teman ya, untuk tinggi pintunya ya. Dengan pintu kira-kira sejengkal ya, 1 jengkal itu menurut saya sudah cukup besar dan tidak terlalu kecil untuk pintu dari kandang murai ini. Jadi sebenarnya pembuatnya pun sudah memperhitungkan berapa tinggi yang harus dibuat itu, karena agar jangan sampai terlalu tinggi dan jangan sampai terlalu kecil juga gitu ya. Gitu. Nah, karena pintunya ini nanti akannya jadi seperti ini, kita contohkan saja dulu ya. Nah, seperti ini ya. Makanya untuk bagian yang ini kita akan potong ya. Saya izin lagi, untuk bagian yang ini kita akan potong, khusus yang ada bagian ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita akan potongnya di mana? Potongnya adalah di bagian sini. Nah, potongnya adalah di bagian sini. Nah, nanti sisanya ini dimasukkan ke luar sini ya, terlihat ya teman-teman ya. Jadi kita akan potong di bagian sini, dan kemudian potongan yang ini kita akan masukkan ke sini gitu ya. Nah, kemudian nanti lubang-lubang yang ini ya, lubang-lubang yang ini kita akan pakaikan ruji ini ya, ruji terpisah yang
sudah termasuk dalam paket pembelian ya. Jadi ruji ini nanti kita akan ini seperti ini ya, ke atas untuk pintu masuknya gitu ya. Nah tapi sebelumnya karena ini sudah naik setengah ya, kita akan lakukan setting. Ini sudah saya setting ya, maksudnya sudah saya potong-potong sehingga ini sudah pas. Tapi nanti kita akan sesuaikan lagi dengan kerapihan dari masing-masing sisinya ya, agar nanti jangan sampai ada yang jendol-jendol gitu. Nah kalau yang ini kan kurang bagus ya, dari sini tidak rapi gitu. Ini harus disetting lagi. Nah itu butuh ketelitian gitu. Oke, kita lanjutkan ya prosesnya teman-teman. Ini bagian ini sudah saya potong ya, bagian pintu yang ini sudah saya potong ke bawah. Di sini potongnya, dan saya udah kasihkan lem agar kuat ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah untuk bagian yang ini kan tentunya pintu di sini ya, pintu di sini. Nah nanti kalau bagian nomor 3 ini ya, 1 2 3 ini sudah naik ke atas ya, nanti kita akan potong sesuai dengan tingkat ketinggian yang ini ya. Jadi kalau misalkan yang ini contoh untuk yang nomor 3 ini adalah di sini ya, di sini nanti kita akan potong di bagian sini ya, agar ini nanti jadi pintunya ya. Nah kemudian kita juga nanti ini kita akan berikan pengeleman supaya kuat. Itu kita lanjutkan prosesnya ya.
saya udah melakukan perapihan di bagian atas ini ya. Saya rasa ini sudah cukup rapi, walaupun mungkin kalau misalkan lebih tekun lagi akan bisa lebih dirapikan lagi, tapi saya rasa cukup lah. Ini sudah usaha yang cukup besar untuk bisa membuat kandang ini sampai seperti ini. Nah, untuk bagian sini nanti yang ini pada di akhiran nanti kita bisa belikan lem apakah itu power glue ya, super glue atau Dextone. Dextone akan lebih kuat untuk lakukan pengelemannya. Nah, untuk bagian pintunya ini sudah sampai di sini. Nanti saya akan lakukan penaikan ini sampai ke atas ya, sampai ke atas. Setelah sampai ke atas nanti kita akan buatkan pintunya ini ya. Itu. Bagian ke 3, 4, 5 ini sudah saya naikkan ke atas ya. Hanya di bagian atas ini menjadikannya ngelembung ya, ngelembung ke atas. Ngelembung ke atas. Dan kemudian sehingga menjadikan kalau ini menggelembung ke luar ya, ini nanti bagian pintu tidak bisa dibuka ke atas ya. Nah, karena kan ini sudah center ya, sudah fix gitu. Nah, agar supaya bagian atas ini masuk ke dalam, ini harus dipotong. Potong semuanya. Dan kemudian kita masukkan ke dalam. Nanti bagian atas ini akan ngedelewo gitu, akan ke bawah gitu ya. Kenapa pada awalan saya pasang ini dulu, karena untuk mensenterkan dan menyeimbangkan kesemuanya ya. Dan ini adalah satu hal yang harus kita lakukan demi agar bagian sini tidak kejendol gitu ya, tidak keluar. Soalnya kalau seperti ini nanti ini akan ada carang-carang yang memang itu tidak baik. Apabila burung itu ada di dalam, ditakutkan ini nanti keluar ya, kabur ya. Oke, kita akan lakukan pemotongan di atas ya. Nanti tentunya kita akan adjust lagi seberapa banyak pemotongan ini yang harus kita lakukan. Itu ya, seperti itu.
bukan pemasangan, artinya setting untuk bagian atas sudah beres ya, sudah beres. Kemudian dari
ini pun udah sesuai ya, sudah sesuai. Artinya pintu serolor pintu ini bisa langsung dipasangkan ya. Bagian-bagian ini sudah tersetting seperti tempatnya ya, tinggal kita ini sisa pemasangan pintu. Kita lanjutkan prosesnya ya. Nah, nanti ini bagian ini harus di finishing. Bagaimana caranya sehingga pintu ini akan jatuh dengan sendirinya ketika kita lepaskan ya. Saya rasa sharing untuk pembuatan dari kandang murai ini cukup sekian ya teman-teman ya, karena untuk tahapan selanjutnya kan hanya tinggal proses apakah penyeimbangan untuk head batoknya, kemudian finishing ininya, atau kemudian apakah masih ada jeruji yang harus dilem lagi. Ini nanti sebaiknya ini dilem ya semuanya, walaupun ini sebelumnya sudah saya pakaikan lem kayu. Kemudian ini juga nanti harus di lem juga ya, harus pakai Dextone atau minimal lem Korea ya, minimal lem Korea. Dan misalkan kalau teman-teman ini semuanya ingin melakukan penyeimbangan pada jeruji ini agar lebih rapi lagi, itu bisa dilakukan ya, silakan. Tapi kalau menurut saya, bagi saya ini sudah cukup baik ya. Itu kira-kira demikian ya teman-teman, terima kasih.